Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi selaku dosen mata kuliah Manajemen Resiko dan teman-teman semua yang telah mengizinkan kami untuk berpresentasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Oktaviani dengan NPM 201110270, Antonius Bauk dengan NPM 201110050, Mediana dengan NPM 201110271, dan Rida Nurhelina dengan NPM 201110390. Kami, kelompok 4, akan menjelaskan mengenai risiko sistemik. Poin-poin yang akan dijelaskan yaitu definisi risiko sistemik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rida Nurhelina, jenis risiko sistemik, tahap terbentuknya risiko sistemik yang akan dijelaskan oleh Mediana, contoh kasus risiko sistemik, upaya pencegahan risiko sistemik yang akan dijelaskan oleh Amalia Oktaviani, dan ada pula kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Antonius Bauk. Pertama, menjelaskan mengenai definisi risiko sistemik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rida Nurhelina. Apa itu risiko sistemik? Risiko sistemik adalah risiko kerusakan atau runtuhnya seluruh sistem, bukan hanya bagian-bagian tertentu. Dalam konteks finansial, risiko sistemik merupakan risiko kegagalan di sektor finansial yang disebabkan oleh keterkaitan komponen sistem tersebut yang menyebabkan kemerosotan ekonomi. Risiko sistemik pun dapat digunakan ketika sebuah perusahaan, industri, atau institusi finansial mengalami keruntuhan akibat kondisi ekonomi. Perkenalkan, saya Mediana. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dari risiko sistemik. Cross-section atau antar subjek, membahas perilaku elemen-elemen sistem keuangan dalam satu periode. Contohnya, ketika mayoritas bank bersama-sama menyalurkan kredit ke sektor properti. Time series atau runtut waktu, membahas perilaku elemen sistem keuangan dalam waktu ke waktu. Contohnya, peningkatan kredit terhadap properti secara terus-menerus. Hal ini tentunya akan menimbulkan peningkatan risiko di sektor properti. Tahap terbentuknya risiko sistemik dalam sektor keuangan. Yang pertama, build-up phase, ditandai dengan overheating pada sistem keuangan. Yang kedua, shock materialization, merupakan fase awal krisis ditandai dengan adanya tekanan pada sistem keuangan. Yang ketiga, amplification and propagation, merupakan fase meluasnya dampak krisis, baik antara institusi keuangan, masalah keuangan, dan sektor lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Saya, Amalia Oktaviani, akan menjelaskan contoh dari risiko sistemik. Risiko sistemik dapat dipelajari dari bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers Holdings Incorporation di tahun 2008. Lehman Brothers ini merupakan perusahaan jasa keuangan global, sehingga ketika bisnisnya tak lagi dapat berlanjut, dampaknya terasa di seluruh sistem finansial dan ekonomi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar dan berperan penting dalam ekonomi. Oleh karena itu, jatuhnya bisnis ini menciptakan efek domino yang menyebabkan risiko besar pada sistem keuangan global. Di Indonesia sendiri pernah mengalami risiko sistemik, yaitu pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Cara mengatasi risiko sistemik. Sebuah studi oleh Bank for International Settlement menyatakan bahwa risiko sistemik cukup sulit dihadapi. Jika ingin memitigasi risiko ini atau upaya pengurangan risiko, butuh regulasi yang baik, atau pencegahan risiko finansial yang berorientasi makro, kebijakan makroekonomi yang lebih baik, dan koordinasi internasional yang lebih teratur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Antonius Bauk. Kesimpulan, risiko sistemik merupakan risiko yang terjadi dikarenakan kegagalan suatu bank atau lembaga keuangan sehingga berdampak besar pada sektor perekonomian, baik dalam negeri ataupun luar negeri lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih.